Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Anakku kelas 7. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Pertemuan kedua. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sesuai dengan bab ketiga, persatuan dan kesatuan. Tentunya lagu ini sangat bermakna bagi kita warga negara Indonesia, dan Bapak harapkan kalian juga dapat memahaminya. Lagu karya El Manik, Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Anak-anakku semuanya, apakah kalian tahu apa makna yang terkandung dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa jika dikaitkan dengan upaya bangsa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan? Jika kalian mengetahuinya, silakan kalian tulis di buku catatan kalian atau di kolom komentar. Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Para pelajar Pancasila yang Bapak banggakan, apakah kalian tahu ini gambar yang tertera di layar kaca kalian? Apakah gambar ini? Gambar ini adalah gambar sapu lidi. Persatuan dan kesatuan. Filosofi dari sapu lidi ini sangat bermakna untuk kita semuanya. Persatuan dan kesatuan tentu pula diawali dengan rasa kebersamaan, kekompakan dan kerukunan antara satu sama lain. Dengan demikian akan tertanam rasa kesatuan merupakan satu kekuatan. Filosofi dari sapu lidi ini, bila mana hanya satu tidak punya kekuatan, namun setelah diikat menjadi satu akan menjadikan kekuatan yang utuh yang tidak dapat dipatahkan atau dihancurkan. Jika sendirian akan menghasilkan sesuatu yang baik. Berdua pasti outputnya juga pasti lebih baik. Apalagi beberapa elemen ini bergabung menjadi satu kesatuan, teamwork. Sudah pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Tentunya Bapak harapkan kalian semua dapat bersatu ketika kalian menjalankan tugas secara kelompok ya, dengan teman-teman anggota lainnya. Pakailah atau gunakan filosofi dari sapu lidi ini. Dan coba kalian renungkan, apa sih pengertian dari persatuan itu? Jika kalian tahu, silakan tulis di buku catatan kalian. Persatuan ini artinya apa? Persatuan itu menurut Bapak adalah senjata yang ampuh untuk tetap menjaga keberagaman yang ada di negara Indonesia agar tidak terjadi pertikaian dan perpecahan. Dan persatuan itu sendiri juga memiliki makna, yaitu keanekaragaman dalam satu kesatuan dan persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah dan harmonis. Maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan nasional yang hidup atau hidup di wilayah negara Indonesia. Dan ini didukung oleh keinginan untuk mencapai kehidupan yang bebas, negara merdeka, serta negara yang berdaulat. Anak-anakku, semoga kalian semua dapat memahaminya, makna dari persatuan ini sendiri.
Lanjut kita ke makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Persatuan ini adalah merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu. Kemudian kesatuan ini adalah salah satu keadaan berupa suatu keutuhan. Dalam menanamkan cinta tanah air, tentu kita harus diawali dengan cinta tanah kelahiran kita sendiri. Dengan demikian, akan otomatis akan membela dan memperjuangkan demi nama baik wilayahnya. Generasi penerus bangsa harus memahami bahwa perjuangan adalah mencapai tujuan, tidak mampu dilakukan dengan seorang diri. Tentunya harus dilakukan persatuan serta kesatuan. Seperti halnya pada gambar yang kalian lihat, ini adalah sebuah gambar di mana masyarakat yang bekerja sama atau melakukan persatuan akan melahirkan kesatuan. Sedangkan kesatuan ini akan menjaga persatuan. Keduanya memang berasal dari kata satu. Dengan satu kesatuan akan mudah dalam melaksanakan apapun yang kita kerjakan. Lalu berikutnya dalam perjuangan persatuan dan kesatuan di sini juga dapat terlihat dengan wujud persatuan kesatuan bangsa tersebut tidak hanya melalui perjuangan fisik, namun di sini juga ada salah satu perjuangan non fisik seperti berpolitik, melakukan pendidikan, dan hingga mewujudkan kebudayaan. Nah, ini adalah salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan yang harus kita ketahui bahwa upaya dalam mempersatukan, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak hanya melalui perjuangan fisik, ya, bisa juga dalam perjuangan non fisik, ya, dengan ikut berpolitik dan mengikuti pendidikan, kemudian melestarikan kebudayaan. Dan kita kembali kepada para pejuang dahulu, ya, banyak melakukan beberapa cara tersebut hingga di masa kebangkitan nasional. Ini adalah salah satu organisasi yang dilakukan oleh Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908. Ya, organisasi Budi Utomo ini dipandang sebagai pelopor gerakan kebangsaan Indonesia, maka tanggal kelahirannya sampai sekarang diperingati pada tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian yang kedua ada juga salah satu perjuangan wujud persatuan kesatuan seperti Sumpah Pemuda. Ya, tanggal 28 Oktober 1928 ini adalah gerakan yang meneguhkan tekad bersama sebagai satu bangsa Indonesia, dan sejak itu nama Indonesia semakin dikenal dan banyak digunakan dalam perjuangan bangsa. Ada juga beberapa upaya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dalam membangun dunia pendidikan atau taman siswa. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh perjuangan yang ada di dalam dunia pendidikan. Dan tidak hanya itu, ada juga organisasi-organisasi Islam ya, yang memperjuangkan pendidikan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ini adalah salah satu upaya dalam mempersatukan dan kesatuan bangsa Indonesia dan diwujudkan dengan bentuk yang ada di dalam pendidikan di Indonesia. Anak-anakku semuanya, apakah kalian sudah memahaminya sampai di sini? Jika kalian belum memahaminya, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau di grup WA. Kemudian dalam perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia juga dapat dilakukan melalui sastra. Ya. Abdul Muiz, Sultan Takdir, Syairul Anwar, kemudian mereka juga berjuang melalui lewat sastra, ya, yang seperti yang kalian lihat di gambar yang ada pada tayangan ini. Ya. Dan kita lanjutkan kepada yang D, karakteristik daerah dalam NKRI. Nah, di sini karakter dari setiap daerah yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ada yang datarannya pegunungan, lautan, dan kepulauan. Ya. Ini beragam sekali karakteristik wilayah yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada karakteristik wilayah. Nah, karakteristik wilayah di sini terlihat pada gambar sebuah gambar garis wilayah Wallace, ya.
timur dan barat. Wilayah timur seperti daerah Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, serta Sulawesi zaman dulu menyatukan dengan daratan Australia. Dan wilayah barat ini terdiri atas Kalimantan, Jawa, dan Bali, serta Sumatera zaman dulu menyatukan dengan daratan Asia. Nah, ini adalah salah satu wilayah timur dan barat memiliki garis batas Selat Sulawesi yang memanjang ke selatan, sehingga Selat Lombok menjadi seperti garis, maka batas itu disebut garis Wallace. Ya, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian ada laut yang terdalam di Indonesia, antara lain terdapat di Selat Makassar yang menjadi bagian dari garis Wallace tersebut. Tentunya karakteristik daerah juga akan memberikan perbedaan dari segi hewan yang terdapat di daerah tersebut, ya. Seperti di Papua. Nah, Papua di sini tentu perkembangan dari hewan seperti burung ini cendrawasih, ya kalau tidak salah ini. Kemudian ada juga orangutan yang berada di Kalimantan. Ini adalah perkembangan karakter yang ada di setiap daerah memiliki keragaman yang berbeda. Darat dan kepulauan, ya, seperti gambar ini. Pulau-pulau besar di Indonesia tentunya ada Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Dari 34 provinsi menjadi di Indonesia, ada 27 provinsi diantaranya berada di tempat pulau tersebut. Pulau-pulau ini tetap menjadi bagian dari daerah-daerah seperti Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Dan perkotaan dan pedesaan juga. Nah, ini adalah sangat mempengaruhi wilayah di mana penduduk yang kurang padat serta banyak kegiatan pertanian yang disebut daerah pedesaan. Nah, kalau di ibu kota atau di perkotaan tentunya akan semakin padat jumlah penduduknya karena di situ banyaknya pendatang-pendatang dari luar daerah datang ke ibu kota, nah, mencari kerja dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat juga di desa ini adalah salah satu ada jumlah penduduk yang kehidupannya tentunya banyak yang menjalankan atau sebagai petani, ya. Kesehariannya mereka adalah bercocok tanam atau bertani dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah salah satu gambar perkotaan dan pedesaan yang memiliki karakteristik di daerah yang masing-masing pasti berbeda, ya, dari mata pencaharian, kemudian makanan, tradisi, dan sebagainya. Ada juga yang disebut daerah terpencil dan terluar. Seperti gambar yang kalian lihat, ini adalah salah satu perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Daerah ini daerah terpencil di Indonesia dan ada juga di daerah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan di Pulau Sungai Kapuas atau di Kalimantan Barat. Hingga di pedalaman Pulau Halmahera, Maluku, dan daerah-daerah terpencil lainnya. Dan ini sangat ditandai dengan alat transportasi yang ada di daerah tersebut. Pastinya daerah-daerah terpencil ini atau daerah-daerah terluar, ya, sangat sulit untuk mencari transportasi yang ingin memasuki daerahnya atau memasuki daerah yang ada di daerah terpencil. Tentunya keadaan ekonomi masyarakatnya juga cenderung akan tertinggal dibandingkan daerah-daerah yang berkembang lainnya. Kemudian yang kedua, karakteristik kebudayaannya. Kebudayaan yang ada di Indonesia sangat beragam, yang sangat kaya dengan suku budayanya, dan masing-masing daerah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda beragam, ya, bahasanya berbeda tentunya, ya, seperti budaya Melayu Timur, budaya Minang Barat, Aceh Utara, kemudian hingga budaya Tapanuli Tengah, dan masih banyak budaya-budaya daerah yang sangat beragam dan sangat berbeda. Pada umumnya budaya-budaya ini adalah salah satu warisan daripada bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada juga di setiap karakteristik di daerah yang memiliki beragam rupa mengenai tarian daerahnya masing-masing, dan ada juga kesamaan-kesamaannya. Dari segi ciri khas keberagaman budaya ini, tentunya seperti di Jawa, di Bali, ya, ada keragaman seni, ya, atau tariannya yang hampir sama, ya. Di Bali tariannya seperti ini, yang seperti kalian gambar lihat sebelah kanan.
dan yang sebelah kiri adalah tarian yang ada di Jawa. Kemudian ada lagi di suku Dayak atau Sasak, ya. Di Nusa Tenggara maksudnya ya. Di bagian barat Nusa Tenggara berbudaya Lombok atau Sasak, dan di bagian timur ada juga Sumbawa dan Bima. Budaya Bugis Makassar bersama budaya Minahasa merupakan karakteristik budaya yang dominan di Sulawesi. Ya, ini adalah ada kesamaan ya dari setiap daerah, ya, dari setiap kebudayaan yang ada di Jawa dan di Bali. Kemudian juga ada juga di daerah Bugis, ya, di daerah Bugis atau Makassar juga merupakan karakteristik budaya yang dominan yang ada di Sulawesi. Ada hampir kesamaan ya dari setiap perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga karakteristik perbedaan dari segi makanan khas ya, ciri makanan khas yang ada di Jawa dan Bali ya. Ada juga yang hampir serupa walaupun kemudian memiliki ciri khas budaya masing-masing berbeda. Bagian barat Nusa Tenggara berbudaya Lombok atau Sasak, sedangkan di bagian timurnya ada juga Sumbawa dan Bima. Seperti yang ada di gambar sebelah kanan paling bawah ini adalah salah satu budaya yang ada di Papua ya, dan selalu memasak dengan menggunakan batu yang dipanaskan ya, dan ditaruh di dalamnya bisa daging dan lainnya ya, kemudian dibakar dan dimakan bersama-sama. Ini adalah salah satu budaya yang dilakukan yang ada di Indonesia Timur. Kemudian anak-anakku, dalam pertemuan kali ini membahas tentang karakteristik kebudayaan, ya, persatuan dan kesatuan. Ada pepatah mengatakan dalam keberagaman di Indonesia yang berbeda-beda tentunya akan menguatkan persatuan dan kesatuan. Ya, anak-anakku, para pelajar Pancasila yang Bapak banggakan, apakah sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan atau yang belum dipahami? Silakan kalian tulis komentar ya jika kalian belum paham atau belum memahaminya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak tanyakan kepada kalian untuk menguatkan pemahaman kalian semuanya ya. Silakan kalian buat table yang seperti pada gambar ini ya. Sebelah kiri apa yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan ya. Bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Lalu apa dampaknya apabila negara mengabaikan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang sebelah kanan yaitu mengapa manusia memerlukan persatuan. Apa kaitan antara persatuan dan kesatuan dengan upaya mewujudkan tujuan atau cita-cita bangsa? Lalu upaya apa yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan persatuan dan kesatuan bangsa? Baiklah, para pelajar Pancasila, silakan kalian buatkan tabelnya, lalu isi pertanyaannya. Boleh dibuat file dalam bentuk Microsoft Word atau dalam buku tulis. Kemudian nanti hasil jawabannya kirimkan di Google Classroom. Baiklah, anak-anakku semuanya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link absen di bawah ini di kolom komentar, ya, isi link absennya. Kemudian jangan lupa kerjakan soalnya dan kirim jawabannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.